Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah rasa syukur ini kita ungkapkan dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada abdi luhurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pembawa risalah suci, petunjuk jalan kebenaran yanti Nur Islam. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit sharing tentang keistimewaan doa dan sholawat. Sebagaimana diketahui bahwasanya sholawat ini adalah salah satu ibadah yang salah satu tujuannya adalah agar kita mendapatkan keselamatan. Loh, kok bisa sholawat itu mendoakan Nabi tapi kok mendatangkan keselamatan? Nah ini logikanya seperti ini, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau diumpamakan seperti gelas yang penuh. Jadi Nabi Muhammad itu sudah penuh dengan keselamatan, maka bisa diumpamakan gelas yang sudah penuh dengan air. Maka gelas yang penuh dengan air jika diisi air lagi, maka yang terjadi adalah amber. Amber itu ya. Jadi meluap. Nah, luapannya, ambernya itu kembali kepada yang mendoakan. Jadi Rasulullah pun seperti itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah penuh dengan keselamatan. Maka ketika kita mendoakan beliau, maka kembalinya doa itu kepada kita semua. Maka tidak salah kalau kita banyak-banyak membaca sholawat, maka akan selamat. Ya karena itu. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk Rasulullah itu kembali kepada kita. Maka jangan segan-segan kalau tidak ada kegiatan itu selalu membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambarnya. Ketika air itu dipenuhi dengan gelas itu dipenuhi dengan air, terus ditambahkan lagi dengan air, maka yang terjadi adalah amber, dan ambernya itu kembali kepada kita semua. Ini salah satu logika betapa membaca sholawat itu kembalinya kepada kita. Dan sebenarnya tidak hanya sholawat, ibadah-ibadah yang lain itu hakikatnya pada dasarnya adalah untuk kita sendiri. Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh ibadah kepada Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh sholawat kita, tapi kitalah yang butuh syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum seluruh ibadah itu sebenarnya untuk kita sendiri. Maka jangan segan-segan untuk semangat beribadah karena kembalinya kepada kita sendiri. Ya, kenapa kita harus membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
perlu kita ketahui bahwasanya yang pertama dijadikan Allah itu adalah Nur Muhammad. Kalau manusia yang pertama memang Nabi Adam, tapi sesuatu yang pertama dijadikan Allah itu adalah Nur Muhammad. Dan yang kedua, Nabi Muhammad ini adalah manusia terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik dari beliau. Maka idola itu harus maksimal, karena idola itu pasti mempengaruhi kita. Saat kita mengidolakan artis apa misalnya, maka sedikit banyak kita akan meniru perilaku, dandanan, atau apapun dari artis tersebut. Maka kalau kita mengidolakan sesuatu, ya kalau bisa yang terbaik, jangan setengah-setengah. Ya, siapa manusia terbaik itu? Ya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan lain sebagainya. Intinya banyak keutamaan di balik Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya akan ditampilkan tentang keutamaan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah itu akan mengabulkan doa orang-orang yang membaca sholawat. Doanya dikabulkan, enak kan? Yang kedua, Allah bersolawat 10 kali untuk orang-orang yang membaca sholawat Nabi. Ini kan berarti mendoakan. Jadi Allah mendoakan kita yang mau membaca sholawat. Yang ketiga, orang yang membaca sholawat Nabi akan diangkat derajatnya. Maka jangan segan-segan membaca sholawat. Lanjutkan. Orang yang baca sholawat akan dikumpulkan di surga bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah orang yang baca sholawat akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Jadi mari kita selalu bersholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu baik itu sholawat Maria, sholawat munjiat, sholawat apapun banyak macamnya. Jadi sholawat itu macam-macam, terserah kita senengnya bagaimana. Misalnya yang paling pendek ya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu pun tidak apa-apa, tergantung kita senengnya yang mana. Kalau yang lain juga boleh, sholawat Yamaniyah, sholawat payung, dan lain sebagainya. Banyak sekali macamnya untuk sholawat. Tapi saran saya kalau bisa ada gurunya, jangan sampai ngawur tidak ada gurunya, karena salah satu syarat suksesnya seseorang itu memang ada irsyadi ustadzin, ada petunjuk dari guru. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tidak ada gurunya. Mungkin itu saja dari saya, dari awal hingga akhir. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus membaca sholawat, jangan pernah lelah. Isi hari-hari kita dengan ibadah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.